Oke Pak Dio, selamat datang. Iya, sore hari ini kita akan berbincang sejenak Pak Dio terkait dengan Pak Dio itu diusulkan oleh beberapa unit untuk menjadi calon pengurus. Untuk itu mohon penjelasan dari Pak Dio terkait dengan visi misi Pak Dio dalam pengurusan yang akan datang, Pak. Kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwa kenapa saya memilih misi itu Mekarsai bisa sehat dan berkelanjutan. Sehat dalam konteks ini adalah bahwa inilah yang memang diharapkan oleh gerakan, di mana sehat itu juga acuannya banyak. Ya, sehat itu acuannya banyak. Dan yang paling mendasar kita gunakan adalah standar kehati-hatian dari POLS, di mana standar-standar kehati-hatian itu memang digunakan untuk menjaga supaya jalannya koperasi ini baik. Karena apa? Kalau yang dikatakan standar kehati-hatian ya seperti kalau kita melihat di jalan tol, ada kecepatan 100.000 atas 100 km per jam, ada paling rendah 60. Kalau posisi kita di mana, kapan kita ngegas, kapan kita ngerem, nah itu yang harus dilakukan. Nah itu standar kehati-hatian yang kita pakai, dan itu memang dirunut dari AQ ya, gerakan secara nasional, dan mengikuti apa yang juga menjadi acuan kita di tingkat Asia. Itu kaitan dengan kesehatan. Lalu bagaimana dengan keberlanjutan? Saya yakin bahwa anggota kita tidak mungkin tidak punya yang namanya cita-cita finansial. Karena memang konteksnya kita adalah lembaga keuangan. Jadi ketika mereka punya cita-cita finansial bahwa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi saya harus punya ini dan sebagainya, punya cita-cita itu dan harus diwujudkan. Maka nggak mungkin kita membuat koperasi itu hanya sekian tahun, tapi berkelanjutan. Dan bagaimana keberlanjutan itu dijaga? Nah, banyak hal yang harus dilakukan, terutama kaitan dengan bagaimana kita juga harus menjaga, karena kita core bisnisnya di simpan pinjam, ya bagaimana kita menjaga keseimbangan. Nah, supaya ketika kita meminjamkan dan kita orang menyimpan juga ada keseimbangan sehingga tetap jalan. Jadi tidak serta-merta melihat situasi lalu berharap misalnya SHU-nya besar, tapi kalau suruh minjem bunganya kecil, kan nggak mungkin. Nah, ini yang harus kita lihat, itulah balance ya, keseimbangan yang harus dijaga. Dan konteks itu sangat juga kuat ketika kita bicara soal bagaimana kita menyiapkan masa depan ini. Dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah juga berkaitan dengan sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusianya itu tidak hanya soal di kepengurusan, tapi di manajemen. Nah, itu yang harus dijaga, bagaimana keberlanjutan itu tetap terus. Maka kami berharap juga bagaimana manajemen jangan sampai ada turnover tinggi. Turnover tinggi itu artinya apa? Karyawannya keluar masuk. Ini lembaga keuangan. Maka bagaimana kita menjaga ini dan benar-benar diatur dengan standar-standar operasional yang bisa menjaga keuangan kita tidak digrogoti, baik dari dalam maupun dari luar, terutama dari dalam. Karena banyak koperasi itu justru urusannya dari dalam, bukan dari luar. Nah, digambarkan oleh pionir kita yang ada dari Indonesia itu Pak Robi Tulus, dikatakan kapal itu tenggelam bukan dari badai, bukan dari luar, tapi justru dari dalam, karena digrogoti. Nah, ini yang kuncinya, bagaimana kita menjaga jangan sampai lembaga kita tenggelam justru dari dalam. Dan ini yang harus benar-benar berproses supaya standar-standar operasionalnya itu benar-benar bisa digunakan untuk menjaga itu semua. Nah, ini kaitan dengan visi yang bicara soal sehat dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut mungkin apa yang akan dilakukan? Yang paling mendasar adalah tata kelola, ya. Karena di tata kelola itu sendiri sudah jelas ada 3 tata kelola yang menjadi kunci, dan yang paling pokok adalah tata kelola ketiga justru. Karena itu tata kelola individual. Itu berkaitan dengan komitmen, berkaitan dengan kapasitas, kompetensi, ya, dan integritas. Nah, bagaimana menjaga integritas, komitmen, dan kompetensi ini di pribadi-pribadi yang menjaga lembaga ini, baik mau di manajemen maupun di pengurus dan pengawas. Nah, kalau orang sudah
punya kompetensi, tidak punya integritas, ini justru juga akan menggerogoti dari dalam. Ya, dan kemudian begitu juga dengan komitmen. Selalu komitmen ini harus penting karena apa? Menyediakan waktu untuk gerakan ini luar biasa. Ya, saya sudah berproses sekian lama dan memang komitmen untuk menyediakan waktu itu memang sungguh. Dan kadang kita harus berkorban. Ya, sampai korban perasaan katakanlah demikian ya. Kalau mungkin saya mau cerita banyak hal yang saya harus hadapi ketika saya juga berhubungan dengan lembaga di mana saya berkarya. Sementara di koperasi adalah volunteer. Dan ini yang menjadi kunci. Kadang-kadang orang justru malah berharapnya di koperasinya yang mau menjadi utamanya, padahal pengurus nggak boleh begitu. Ya, sehingga kuncinya hanya berpikir soal uang. Saya selalu mengatakan di mana-mana, kita tidak munafik butuh uang. Tapi kalau kita intinya hanya otaknya itu udah isinya uang, pasti akan menghalalkan segala cara. Dan ini yang akan menggerogoti dari dalam. Nah, ini komitmen pribadi-pribadi seperti ini yang kita butuhkan. Karena apa? Ini nanti yang akan menjaga internalnya. Tata kelola internal di mana kita berhubungan dengan kelembagaan kita sendiri. Ya, dan tata kelola itu berkaitan dengan beberapa hal, ada struktur, ada keseimbangan dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah menjaga kondisi tata kelola yang baik di internal ini, tentunya kita keluar jadinya ke eksternal. Nah, bagaimana sekarang orang melihat kita dari luar yang harus dijaga oleh orang yang di dalam ini. Nah, ini kuncinya. Jadi tata kelola itulah yang sungguh harus benar-benar dijaga karena memang secara prinsip tata kelola pun sudah dijabarkan dalam banyak hal. Bagaimana kita misalnya contoh sederhana misalnya tentang rapat. Rapat pengurus 1 bulan sekali jelas. Terus bagaimana yang lain? Ya kalau ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan jangan sekali-kali datang ke sini terus tahu-tahu minta amplop. Itu kan soal integritas. Nah, hal-hal ini yang harus diatur dalam tata kelola operasi yang baik. Dan memang sudah dikeluarkan oleh WOQ, itu namanya white paper. Itu tata kelola yang baik. Ya, good cooperative governance untuk credit union. Pemerintah sendiri juga mengeluarkan tata kelola yang baik untuk koperasi. Itu juga mereka mengeluarkan dan ini memang sinkron. Nah, sinkron karena memang satu alur, kita semua fokus pada gerakan koperasi secara internasional. Dan ini yang harus dijaga, jati diri ini yang harus dijaga. Dan ini yang sangat sangat berat karena memang kita lihat koperasi orang sudah melihat punya bad image ya, jelek image-nya. Apalagi kalau melihatnya koperasi. Maka generasi Z ini yang harus kita libatkan untuk menjaga keberlanjutan koperasi. Iya, itu mungkin misi dari yang pertama. Ya, artinya juga kaitan dengan kelembagaan sendiri. Kelembagaan artinya di manajemen sendiri. Ini juga harus benar-benar benar-benar punya integritas tadi. Makanya kemarin juga kita baru memberikan mereka leadership. Leadership. Bukan shift tapi shift. Berubah. Jadi bagaimana mereka berubah sekarang itu jangan hanya mengejar karir. Tapi bahwa kita bekerja sini sebagai panggilan hidup. Nah, panggilan hidup itu biasanya ditandai dengan apa? Di rumah itu mikirnya sudah koperasi terus. Nah, benar-benar koperasi. Tapi tidak semata-mata hanya. Nah, itu yang perubahan ke arah sana ini yang agak berat. Nah, ini juga bagian dari penting dari kita supaya bagaimana mengubah teman-teman itu tidak semata-mata tadi hanya untuk kepentingan pribadi yang mau naik tangga. Justru yang kadang-kadang menaik tangganya malah ngejek-ngejek temannya supaya naik. Tapi bagaimana membangun tangga bersama-sama. Lalu berpikir bahwa kita hari ini bisa menanam apa ini? Bukan mendapat apa. Kalau hanya pikirannya hari ini saya dapat apa, nah itu tadi yang akan merusak. Tapi bagaimana kita akan menanam kebaikan ketika mendapatkan sesuatu ya dianggaplah bonus. Nah ini ke arahnya ke sana. Jadi bagaimana perubahan kepemimpinan itu juga menjadi catatan bagi kita semua untuk menjaga kelembagaan ini menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan dan tetap berlanjut sampai nggak tahu kapan lah gitu sampai cucu kita. Terkait dengan mensejahterakan anggota, karena tujuan utama kan koperasi ini mensejahterakan anggota. Nah, mungkin ada terobosan-terobosan yang mungkin bisa ya sebetulnya kalau kita mau mengangkat anggota mau sejahtera, ya bagaimana sekarang partisipasi anggota sendiri dalam lembaga kita. Karena semakin besar mereka berpartisipasi, semakin besar mereka mendapatkan. Tapi bukan menjadi
pengambil kesempatan, malah oportunis, hanya soal saya nabung aja. Ya, saya nabung aja. Ingat, ketika kita nabung aja, siapa yang akan memberikan apa katakanlah hasil tadi? Orang-orang yang justru malah mungkin dengan kesengsaraannya mereka harus memberikan itu. Tapi bagaimana kita bersama-sama? Nah, partisipasi itu maka janganlah hanya menabung saja, tapi juga harus meminjam. Walaupun kita katakanlah cukup, ya, itu yang pertama. Yang kedua, sudah dibayangkan bahwa 50 tahun ke depan, 50 tahun yang lalu sudah gerakan CU sudah bisa tumbuh kuat. Dan sekarang teman-teman sudah melihat bahwa banyak koperasi yang uangnya sudah bertumpuk. Dan kemudian muncul juga ekosistem ekonomi kita banyak bunga murah. Nah, kalau kita tidak juga menyesuaikan dengan lingkungan, ya, dengan ekosistem yang ada, ya kita akan tenggelam. Nah, kemudian ketika sudah dipikirkan itu ke depan, kita tidak mungkin hanya fokus ke core bisnis simpan pinjam. Nah, ini yang harus mulai dipikirkan bagaimana koperasi CU terutama melakukan spin out. Nah, spin out itu apa? Kita membentuk koperasi baru lagi tapi di sektor real. Tapi dananya dari mana? Dari CU. Bukan CU yang mendirikan tapi anggota. Bagaimana sekarang kita menggerakkan anggota untuk minjam lalu usaha bersama. Buat sektor real, apa aja terserah. Mau jasa, mau konsumen, mau produsen, mau pertanian, silahkan. Dan ini sudah terjadi di banyak tempat. Dan di sisi lain di Mekarsai sendiri kami sudah mulai untuk memulai menggerakkan anggota untuk berpikir ke sana. Dan di beberapa tempat sudah mulai kita pancing-pancing bagaimana kalau kita membuat koperasi baru sektor real, dananya dari Mekarsai. Tapi bukan Mekarsai yang mendirikan, sekali lagi. Ya, itu hal yang sudah berdarah-darah yang tidak mungkin diulangi lagi. Dan kami sudah punya pengalaman pahit kalau koperasinya yang mendirikan, tapi harus dari anggota. Maka bagaimana kita menggerakkan anggota untuk mulai berpikir untuk spin out atau spin off, sehingga punya sektor real lain, sehingga nantinya satu anggota itu bisa mendapatkan SHU tidak hanya dari simpan pinjamnya aja, tapi dari sektor real yang lain. Nah, ini yang harus dibangun. Bagaimana menggerakkan mereka supaya punya usaha-usaha lain. Jangan hanya mengandalkan satu. Itu yang kami harapkan ke depan. Modelnya pendampingan baru tetap satu gerakan, nggak boleh pisah ini. Walaupun ini koperasi baru, tapi tetap harus didampingi oleh penyokong utamanya. Siapa? Mekarsai. Maka ketika ada koperasi baru, sisinya adalah bahwa orang Mekarsai harus ada di sini supaya tahu penggunaan dana ini benar-benar tidak. Nah, ini yang harus digerakkan. Ini sudah menghasilkan banyak gerakan di tingkat nasional dan diakui. Bagaimana langkah-langkah Pak Dio untuk mempercepat proses, ya katakan penjualan aset itu untuk lebih mengembangkan lagi aset di Mekarsai ini, Pak? Kita menurunkan harga, ya, tapi juga harus melihat di sekitar juga harus seperti apa. Jadi tidak sembarang hanya menurunkan saja. Maka kami berharap sebetulnya kalau aset properti investasi ini justru kalau bisa malah orang-orang yang punya dulu yang membeli lagi dengan harga yang mungkin waktu itu memang diserahkan berapa, jangan kita ngambil keuntungan dari itu, sehingga harapannya kita punya liquid yang memang bisa digunakan untuk yang lain. Jadi kami sudah berproses itu, bahkan sekarang harganya semakin sudah kita turunkan, tidak lagi pakai ambang atas, kita ngambil ambang bawah, dan kita juga sudah minta anggota untuk membantu menjualkan, kalau memang mereka butuh. Tapi kami akan lebih senang kalau yang ngambil lagi adalah anggota yang pernah bermasalah, sehingga mungkin dia merasa bahwa ini aset berharga mereka ya dibeli dengan apa yang waktu diserahkan itu. Mungkin kita masih bisa bernego dengan kaitan dengan kewajiban yang harus dibayarkan kepada lembaga. Bagaimanapun itu uang anggota, nggak mungkin kita mau terus cul-cul aja gitu kan. Tetap uang anggota ya harus dipertanggungjawabkan. Tapi tidak sebesar apa yang menjadi tanggungan seharusnya. Tapi paling tidak kita ada bisa membantu kembali anggota untuk mendapatkan itu. Sekali lagi harapannya anggota yang menyerahkan bisa mengambil lagi. Tapi kalau misalnya tidak ya silahkan. Tapi kita tidak akan menjual setinggi-tingginya, tapi
nilai perolehannya berapa, kira-kira berapa, dinilai di pasaran segitu berapa, ya jangan sampai kita tinggi sekali sehingga malah tidak laku. Dan itu sudah kita lakukan berproses untuk yang kedua kali kalau tidak salah. Paling tidak kita harus menjual dengan harga yang kita berikan. Oh begitu. Kalau misalnya kita mau jual murah, ya tidak mungkin juga, pasti akan merugikan lembaga toh. Ya. Paling tidak bahwa harga yang perolehannya dulu Sama, berapa, iya. kan paling juga ada kewajiban yang harus diberikan, tapi tidak sebesar itu. Kalau kita mau bagi-bagi, kan nggak mungkin juga. Apa kita penanggung jawabannya pada anggota? Iya. Ya bagaimanapun itu nilainya ada. Kalau itu nilainya ada, ya harus paling tidak itu yang harus kita ambil dulu kan gitu. Iya, untuk menyelamatkan. Maka kita kan bagaimana kita berharap anggota-anggota kita yang bisa meminjam untuk membeli itu, atau yang dulu ya bisa lagi. Iya. Nggak mungkin lah kalau kita mau melepas dengan murah begitu aja, nggak mungkin. Iya. Nah ini mungkin perlu penjelasan juga dari Pak Dio. Kira-kira yang ideal itu berapa sih Pak untuk bisa tetap menjadi pengurus di Mekarsai ini? Oke, kalau sekarang saya mau tanya juga, yang berhak menjadi pengurus siapa, Mas? Iya, ya tentunya anggota, seluruh anggota ya. Anggota, betul. Apa sebagai anggota itu buktinya apa? Kan gitu. Iya. Dia kan buktinya membayar simpanan pokok, simpanan wajib. Mereka berhak. Ya, tapi soal bagaimana melihat umur itu ya silahkan. Ya. Tapi bahwa fakta kita selama ini sudah dibuat, anggaran dasarnya, anggaran rumah tangga sudah dibuat, ya pakai itu. Ya. Kalau memang mau ngubah, serahkan pada anggota. Ya. Bukan pada kita, kan serahkan pada anggota. Sampaikan saja kepada anggota. Berapa yang mau di ini? Atau mungkin sudah tua dianggap nggak mampu, atau yang muda-muda. Ya. Mungkin karena muda harus dianggap mampu, ya monggo. Tapi kita ingat lembaga keuangan, ya, tidak sedikit yang dikelola dan harus dijaga keberlanjutan tadi. Maka tadi itu yang saya sampaikan, tata kelola individual ini yang penting. Yang penting adalah soal komitmen, integritas, dan kapasitas, kompetensi. Nah, kompetensi oke lah, masih bisa dipertanggungjawabkan kalau kita mau menyediakan waktu untuk belajar. Ya kan? Ya. Soal komitmen, bagaimana dia membangun komitmennya, ya. Lalu soal integritas. Nah, ini yang juga kita bisa lihat dari catatan mereka sendiri di operasi kan gitu. Kalau soal umur, serahkan pada anggota. Maka kadang-kadang juga aneh ketika kita sudah terpilih baru diprotes misalnya. Loh, sekarang yang mau memilih itu siapa? Siapa yang memilih? Yang sudah menjadi pengurus itu siapa yang milih? Tapi kemudian ada protes dan sebagainya. Loh, itu kan hak semua anggota. Maka kadang-kadang ya kita harus berpikir jangan sampai kita memaksakan kehendak. Ya, memaksakan kehendak. Karena apa? Prinsipnya juga seperti yang saya sampaikan, ketika kita bicara soal leadership ada 25, 50. Pasti ada 25 orang yang menolak. Yang enggak setuju lah. Ada yang 25 yang setuju, ada yang 50 yang ngambang. Nah, ini bagaimana kita, itu hukum yang bisa kita gunakan ya. Jadi tidak semua. Saya pikir kalau semuanya mulus-mulus saja justru berbahaya, Mas. Artinya apa? Kalau orang kelihatannya, ini baik-baik aja, koperasi ini baik-baik, itu justru bahaya. Tapi justru kita butuh orang-orang yang kritis, yang memang perlu ya. Tapi kritik yang membangun tadi bisa membuat kita juga berdinamika, bagaimana nanti pelan-pelan juga ada hal-hal yang misalnya bisa kita rubah. Kuncinya hanya di anggota kok. Monggo, mau berapa, mau 70, mau 50 ya monggo gitu kan. Mungkin terakhir ini bisa disampaikan bagaimana Pak Dio memberikan gambaran untuk pemilihan di periode ini. Istilahnya ya jangan main-main lah. Jangan main-main. Memang butuh proses untuk menjadikan orang itu punya komitmen, punya integritas, dan punya kapasitas. Nah, proses inilah yang harus kita siapkan bersama-sama. Jadi semuanya silahkan kepada anggota untuk menentukan, karena punya mereka lah lembaga ini, dan pilihlah mereka sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka, ya silahkan. Artinya hanya satu hal, pilihlah sesuai harapan agar koperasi ini tetap bisa bertahan sampai tidak ditentukan, tidak terbatas kan begitu. Iya, terima kasih Pak Dio untuk bincang-bincang kita saat ini. Ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar semuanya di pemilihan
pengurusan 2025-2027. Terima kasih atas kehadirannya sore hari ini dan bincang-bincang kita, Pak Dio. Matur nuwun. Terima kasih.